Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, model pertanian terpadu. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas kami yang berjudul Model Pertanian Terpadu berbasis siklus tertutup atau closed loop system di Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember. Oke, yang pertama kan kami perkenalkan anggota dari kelompok 4, yaitu yang pertama ada Muhammad Fatur Zikin dengan NIM Mahir 1044 dan rekan saya. Saya Rivaldi Benmenaswa dengan NIM akhir 1052. Saya Helen Aniloviana dengan NIM akhir 1034. Oke, baik, next. Yang pertama yaitu eh, closed loop system merupakan sistem pertanian yang mengintegrasikan beberapa komponen seperti tanaman, ternak, perikanan ke dalam satu siklus yang saling mendukung. Prinsip utama dari sistem ini adalah memanfaatkan hasil sampingan atau limbah dari suatu kegiatan untuk menjadi input bagi kegiatan lainnya. Sebagai contoh, kotoran ternak dapat digunakan untuk pupuk organik bagi tanaman. Sisa panen atau jerami dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Dan air kolam ikan yang kayak unsur hara dapat digunakan untuk menyiram tanaman. Dengan demikian, sistem ini mampu menciptakan pertanian yang lebih efisien, ramah lingkungan, serta berkelanjutan karena tidak bergantung sepenuhnya pada input dari luar. Baik, next. Oke, selanjutnya di Kecamatan Bulu sendiri memiliki peluang besar untuk mengembangkan pertanian terpadu berkat dukungan lahan yang cukup luas, ketersediaan ternak, serta adanya kelompok tani yang aktif seperti Gapoktan Pontang Makmur Sejahtera. Melalui sistem pertanian terpadu, petani diharapkan bisa mengurangi ketergantungan pada pupuk dan pestisida kimia, menjaga produktivitas lahan agar tetap berkelanjutan, sekaligus memperoleh keuntungan tambahan lewat usaha tani yang lebih beragam. Dengan cara ini, pertanian terpadu dapat menjadi langkah strategis untuk memperkuat kemandirian pangan, meningkatkan kesejahteraan petani, dan menjaga kelestarian lingkungan di wilayah Ambulu. Selanjutnya ada dana yang kami buat, yaitu yang pertama luas lahan sama dengan satu hektar. Yang kedua ada kebun kol di sebelah bawah jalan, yaitu seluas 3.500 meter kuadrat. Selanjutnya ada kolam lele yang beserta aquaponik dengan luas 3.000 meter kuadrat, yaitu di sebelah sebelah kanan dari kolam lele dan aquaponik terdapat kandang ayam yang memiliki luas 1.000 meter kuadrat dan juga ada eh, tempat budidaya maggot dengan luas 500 meter kuadrat. Selanjutnya di deretan dari kandang ayam dan budidaya maggot, di atasnya ada tempat untuk pengelolaan pupuk kompos se- seluas 800 meter kuadrat dan infrastruktur di sebelah samping jalan agar aksesnya mudah digapai, yaitu seluas 1.200 meter kuadrat. Baik, selanjutnya yaitu output dan input dari model pertanian terpadu, yaitu ada ternak ayam, inputnya yaitu ayam ayam old yang sejumlah 5.000 ekor, kemudian pakan, ada pakan dari jagung, konsentrat protein, dan dedak, serta maggot. Kemudian ada outputnya yaitu ayam yang siap
yang udah dipanen berupa ayam pedaging sejumlah 4.750 ekor, 95% dari ayam yang kecil, kemudian ada limbah padat sebanyak 12.500 kilogram yang diolah menjadi pupuk kompos kering sebanyak 8.000 kilogram. Baik, selanjutnya ada kolam lele, input, benih lele ukuran 5 sampai 7 cm dengan jumlah 75.000 ekor. Kemudian pakan, yaitu pelet dan maggot segar, serta volume air kolam 3.000 meter persegi. Outputnya, yaitu jumlah panen lele sebanyak 63.750 ekor, kemudian limbah air buangan yang nanti bisa digunakan untuk irigasi pertanian. Selanjutnya yaitu lumpur dasar kolam yang bisa digunakan untuk tambahan pupuk kompos. Kemudian ada kangkung aquaponik di atas kolam lele dengan input yaitu benih kangkung 70.000 biji dan rock wool atau net pot. Kemudian outputnya yaitu panen panen dari kangkung yaitu 62.500 ikat. Limbahnya yaitu akar dan daun tua itu bisa untuk pakan maggot. Next. Oke, selanjutnya ada budidaya maggot BSF, yaitu inputnya BSF dewasa sebanyak 5.000 ekor. Yang kedua, bahan organik, limbah kol sebanyak 2.300 kilo, limbah kangkung 1.000 kilo, sisa pakan atau organik lain 500 kilo. Untuk outputnya, produksi sebanyak 1.800 kilo maggot segar, pakan ayam sebanyak 400 kilo, pakan lele 900 kilo, dijual 500 kilo, dan kasgot sebanyak 1.520 kilo. Berikutnya ada kebun kol dengan input bibit kol sebanyak 11.000 batang. Kedua, pupuk organik kasgot 4.560 kilo per 3 bulan. Kompos kotoran ayam 8.000 kilo. Selanjutnya ada pupuk kimia, urea 15 kilo, SP36 200 kilo, KCL 150 kilo. Berikutnya ada pestisida dan fungisida. Berikutnya ada air 1.440 dari irigasi buangan air ikan lele. Terus air bersih 432.000 liter. Outputnya populasi panen sebanyak 9.600 tanaman yang 90% yang survive. Selanjutnya limbah 2.300 kilo, kompos, dan pakan maggot. Berikutnya ada pengolahan pupuk kompos, inputnya kotoran ayam 8.000 kilo, lumpur kolam lele 1.500 kilo, limbah tanaman 2.000 kilo. Outputnya pupuk kompos matang 2.750 kilo, kebun kol internal 2.000 kilo, yang dijual 750 kilo. Next. Analisis ekologi, yaitu konservasi air 70%, efisiensi air dengan penghematan 30.240 meter persegi per tahun. eh, Mengurangi tekanan air tanah, pengolahan limbah, zero waste, 95% limbah dimanfaatkan sehingga tidak ada pencemaran air, di mana kotoran ternak dimanfaatkan untuk menjadi pupuk organik dan air limbah dari ikan dimanfaatkan menjadi nutrisi tanaman. Keanekaragaman hayati, yaitu sistem polikultur meningkatkan biodiversitas sehingga mengurangi monokultur. Habitat untuk mikroorganismenya juga menguntungkan. Pengurangan emisi dengan pengolahan kotoran mengurangi metana. Kemudian maggot juga mengurangi emisi dari pembusukan sehingga kompos menyerap CO2. Kesuburan tanahnya input organik tinggi di mana 20 ton per HA per tahun. Kemudian meningkatkan bahan organik tanah dari 1,5% sampai 3,5% dalam 3 tahun, sehingga meningkatkan struktur dan water holding capacity. Next. Nah, ini merupakan siklus yang
yang digunakan pada model pertanian terpadu atau closed loop system. Jadi dari ternak ayam menghasilkan kotoran ayam yang kemudian dikompos, kemudian dimanfaatkan untuk pertanian dan dari pertanian limbahnya akan dimanfaatkan untuk pakan magot. Begitu juga pada tanaman kangkung yang limbahnya nanti juga akan dimanfaatkan untuk pakan magot. Dari magot ini menjadi pakan ayam dan maupun lele. Next. Oke, berikutnya ada analisis sosial budaya. Sistem pertanian terpadu berbasis tertutup, closed loop, integrasi tanaman ternak, kompos dari limbah peternakan, aquaponik atau integrate organic farming memiliki potensi teknis dan lingkungan untuk meningkatkan efisiensi nutrien, mengurangi limbah, dan menambah pendapatan keluarga tani. Namun, adopsi praktis di wilayah seperti Ambulu akan sangat dipengaruhi oleh faktor sosial budaya. Yang pertama ada struktur organisasi petani, kedua norma gender, ketiga kebiasaan kearifan lokal, empat modal sosial, lima akses pengetahuan dan dukungan penyuluhan, dan yang terakhir ada serta dinamika migrasi tenaga kerja muda. Next. Nah, selanjutnya ada analisis estetika. Beberapa aspek yang menjadi acuan untuk sistem pertanian terpadu siklus terus antara lain. Pertama ada satuan landscape, jadi tata ruang yang menyatukan unsur pertanian atau tanaman pangan, hortikultura, peternakan atau aquakultur, pemanfaat limbah organik, dan sistem pengairan atau irigasi yang efisien. Berikutnya siklus tertutup. Limbah dari satu unsur, misalnya limbah tanaman, pupuk organik, sisa peternakan, yang digunakan kembali dalam sistem meminimalkan input eksternal dan limbah keluar. Berikutnya visual atau tampilan estetis. Pola tanam yang rapi, jalur pengairan yang jelas, pemisahan zona produksi dan zona pendukung, misalnya area composting, perikanan, peternakan kecil. Warna hijau tanaman sehat, jalur akses yang bersih, dan struktur ekonomi yang terlihat terorganisir mempengaruhi persepsi estetika. Yang terakhir ada keterkaitan sosial dan lingkungan. Estetika bukan hanya visual. Adanya partisipasi petani, integrasi teknologi, misal digital farming di Ambulu, memperkuat kesan modern dan berkelanjutan. Oke, baik. Selanjutnya ada analisis ekonomi dari close loop system dari klub kita. Yang pertama ada pembangunan kandang ayam, yaitu biayanya sebesar 150 juta. Selanjutnya ada pembuatan kolam lele eh, dengan biaya 180 juta dan sistem aquaponik kangkung sebesar 75 juta. Ada unit Magot BSF sebesar 50 juta, lahan persiapan untuk kebun kol eh, dengan nominal 40 juta. Selanjutnya ada kompos dengan nominal 30 juta, infrastruktur seperti gedung atau jalan sebesar 120 juta. Selanjutnya ada sumber bor dan sistem irigasi. Dari kelompok kami memilih biaya sebesar 80 juta. Selanjutnya ada peralatan dan mesin sebesar 50 juta. Dengan total investasi dari kelompok kami yaitu sebesar 775 juta. Adapun biaya seperti untuk ayam, lele, benih kangkung, kol, dan maggot dari kami menemukan total biaya tahunan sebesar 3 miliar 134 690 per tahunnya. Oke, next. Baik, kesimpulannya, model pertanian terpadu dengan sistem loop system
dengan sistem closed loop terbukti menjadi pendekatan yang relevan dan efektif dalam mendukung prinsip pertanian berkelanjutan melalui integrasi antara tanaman, ternak, dan perikanan. Sistem ini mampu membentuk suatu siklus tertutup di mana limbah dari suatu subsistem dapat dimanfaatkan kembali sebagai input pada subsistem lain. Mekanisme tersebut tidak hanya meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya, tapi juga berperan dalam mengurangi ketergantungan terhadap input eksternal seperti pupuk dan pakan buatan. Next. Selanjutnya ada saran, petani disarankan untuk mengimplementasikan mengimplementasikan sistem pertanian terpadu berbasis siklus tertutup atau closed system dengan memanfaatkan limbah pertanian dan peternakan sebagai sumber pupuk organik maupun pakan ternak. Penerapan sistem ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap input kimia, menekan biaya produksi, serta meningkatkan efisiensi dan produktivitas usaha tani. Selain itu, diperlukan peningkatan kerjasama antar petani melalui kelompok tani agar pengelolaan sumber daya menjadi lebih optimal dan memberikan manfaat ekonomi yang besar bagi masyarakat tani setempat. Next. Baik, sekian dari kelompok kami, kelompok 4. Kurang lebihnya atau salah katanya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.